Rahayu, baik, dan berkadang semuanya. Sesi kedua hari Minggu ini, tanggal 15 Februari 2026. Kebetulan sehari setelah hari Valentine, katanya anak-anak muda, hari kasih sayang. Tanggal berapa itu? Tanggal 14 Februari kan terkenal untuk anak muda, hari kasih Oh sayang. iya, itu tadi kita membahas mengenai kasih, tapi mengenai pemahamannya apa, berbeda. Harinya namanya apa? Hari Valentine. Valentine. Ya, kalau anak muda kan hari Valentine namanya berbagi-bagi coklat. Bagi-bagi coklat. Tapi kita membahas kasih yang lebih luas. Terus kejutan-kejutan. Mengadakan kejutan-kejutan ya. Melanjutkan yang tadi, Tuhan adalah kekasih bagi pejalan Sumarah. Dan sebenarnya untuk semuanya. Semua makhluk, ya. Semua makhluk. Nah, ini saya membaca tulisan Mbak Is di Facebook tanggal 8 Mei 2024. Usia semakin bertambah, harus semakin lepas dari ego, harus semakin manut kepada semua kehendak Allah, harus semakin hidup di dalam dan menurut kasih Allah dan kasih alam semesta. Lalu di postingan yang lain, tanggal 27 Agustus tahun 2025, inti jalan hidup rohani Sumarah ing Allah adalah kasih. Nah, pertanyaan saya, di Sumarah sendiri kenapa selalu menyebutnya bahwa inti sarinya itu adalah kasih? Seperti itu, Pak. Ya, karena Allah itu adalah kasih. Allah itu sendiri perwujudan kasih. Ya, bukan perwujudan kasih. Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi pribadi Allah, keadaan Allah itu sendiri adalah kasih itu. Sehingga dari kasih ini kemudian Allah menciptakan segala sesuatu ini sebagai ungkapan. Nah, nih, jadi segala sesuatu ini yang ada ini adalah suatu ungkapan dari kasih Allah itu. Dia menciptakan alam semesta seisinya ini, tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung-gunung, kemudian hujan, matahari yang menghidupi seluruh ciptaan manusia dan sebagainya, itu dengan fungsinya masing-masing ya, dengan fungsi masing-masing, seperti amuba, seperti apa itu, bakteri apa itu kan mempunyai tugasnya masing-masing tadi itu. Ya, itu. Jadi itu merupakan juga perwujudan ungkapan dari kasih Allah itu. Dari sebab itu, kehidupan seluruh alam semesta ini juga merupakan perwujudan atau ungkapan dari kasih Allah itu. Seperti matahari, ini gugusan bintang kita disebut gugusan apa? Bima Sakti ya. Bima Sakti dengan satu matahari ya, Mas Budi ya. Matahari dilingkari oleh bumi dan planet-planet yang lain ya. Planet-planet yang lain itu seperti apa? Mars, Merkurius, Pluto, Venus, ya. Saturnus yang punya cincin itu. Apa? Saturnus yang pakai cincin yang ya. Nah, planet-planet itu melingkari matahari dengan suatu kecepatan yang stabil, konstan dan jarak yang stabil. Nah, ini adalah ungkapan perwujudan dari kasih itu. Kasih itu adalah suatu ketertiban, suatu keharmonisan, suatu kesetiaan, suatu kedisiplinan. Dia tetap berdiri ya.
Kemudian bumi mengedari matahari juga dengan kecepatan yang tetap, sehingga tercipta musim-musim. Terus di samping bumi mengedari matahari dengan kecepatan yang tetap, sehingga menimbulkan musim-musim, bisa dipergunakan sebagai patokan waktu ya. Kemudian musim, patokan musim ya. Kemudian bumi juga berputar pada porosnya sendiri, ya kan? Bumi berputar di porosnya sendiri dengan kecepatan yang tetap pula, ya kan? Dengan kecepatan yang tetap pula, sehingga menciptakan siang dan malam, waktu 24 jam, dan itu tetap 24 jam, tidak akan berubah. Nah ini adalah ungkapan atau perwujudan dari kasih Tuhan itu sendiri. Jadi alam semesta ini bergerak, hidup, itu merupakan ungkapan dari Tuhan sendiri, dari kasih itu sendiri. Dari sebab itu orang Jawa ada yang mengatakan sing katon kuwi dudu, sing ora katon kuwi ya dudu. Yang kelihatan itu bukan, yang tidak kelihatan itu juga bukan. Artinya kalau Allah itu dikatakan kelihatan, ya tidak demikian. Tetapi dapat kita lihat dengan ungkapan perwujudan Allah sebagai kasih itu, tumbuh-tumbuhan, dan yang tadi yang mengenai bumi yang mengedari matahari dengan kecepatan dan jarak yang sama itu tadi. Kemudian kalau dikatakan Allah itu tadi apa? Yang kelihatan itu bukan ya? Iya. Yang kelihatan itu kalau dikatakan bahwa tumbuh-tumbuhan, terus langit, hujan dan sebagainya itu adalah Allah, ya bukan, itu ciptaan. Manusia itu juga kelihatan, kalau dikatakan Allah ya bukan, ciptaan. Tapi kalau dikatakan Allah itu tidak kelihatan, ya tidak begitu. Soalnya perwujudan dari Allah itu sendiri bisa dilihat, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu. Perwujudan adanya Allah. Ya, perwujudan ungkapan dari Allah itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri. Jadi dengan kita melihat alam semesta ini, sebetulnya kita melihat Allah itu sendiri. Kalau bahasa Arab, tapi tajali, perwujudan adanya Tuhan. iya, perwujudan dari itu istilahnya apa, Mas Budi? Tajali ya, ya tajali itu. Terus kalau dikatakan Allah itu kelihatan tadi ya tidak, karena itu ciptaan. Kalau dikatakan Allah itu tidak kelihatan ya tidak, dapat dilihat dari ungkapan kasihnya, yaitu ciptaan Allah itu sendiri ya. Seperti ada mobil Honda, ya, orang melihat mobil Honda, sepeda motor Honda, dia belum pernah datang ke pabriknya, tapi percaya apa enggak nih pabrik Honda ada? Percaya. Karena Hondanya sepeda motornya ada memenuhi jalan-jalan, mobilnya ada memenuhi jalan-jalan, berarti pabriknya ada. Nah itu sederhana saja. Kalau ada orang yang mengatakan saja sebetulnya Allah itu ada apa enggak, ya gambarannya seperti itu aja, yang mudah-mudahnya. Analogi mudahnya itu. Ya mudah, yang sangat mudah seperti itu toh. Ya. Nah, perwujudan dari ungkapan kasih tadi yaitu sehingga kehidupan manusia juga harus mengungkapkan, mewujudkan kasih itu
kepada sesama. Sesama ini siapa? Sesama ciptaan, sesama makhluk. Dia harus mencintai alam semesta, dia harus mencintai sesamanya manusia, sesamanya penghuni-penghuni alam halus dan sebagainya. Itu. Sehingga jalan hidup rohani sumarah ing Allah ini intinya ya kasih itu. Yang utama mengasihi Allah dan sesama manusia. Dapatkah manusia itu mengasihi Allah dan sesama manusia kalau dia itu hanya mengasihi dirinya sendiri? Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau mengasihi dirinya sendiri pasti mementingkan dirinya sendiri. Iya. Mementingkan dirinya sendiri, jadi egois, egosentris, ya. Sehingga kemudian sampai pada bahwa dia harus mengasihi Allah dan sesamanya manusia lebih dari mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi dirinya sendiri perlu apa enggak? Perlu. Perlu. Karena raga ini diberikan oleh Allah, harus dijaga kesehatannya. Itu. Kemudian jodoh itu juga diberikan oleh Allah, harus kita sediakan semua yang dibutuhkannya. Kemudian anak-anak itu juga anugerah dari Allah, juga harus kita lindungi, kita pelihara, kita didik supaya menjadi betul-betul nanti menjadi seorang dewasa yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah, untuk itulah karena kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita harus manut kepada semua tatanan Allah dan semua tatanan yang berlaku di seluruh alam semesta ini. Sampai di sini mungkin Mas Budi ada pertanyaan. Yang sulit ya ketika mencintai dirinya sendiri itu membutuhkan sesuatu seperti itu. Sosok ya harus mencapai seperti itu, Pak. Ya, umpamanya ya ketika kepingin sesuatu yang membutuhkan seperti itu, saya harus mencapai itu. Apakah itu nanti tidak mengganggu mengasihi Tuhan dan sesama seperti kan sosok juga bisa mengganggu. Kemudian kalau masalah kebutuhan itu, ya itu kan ada skala prioritasnya ya. Ada kebutuhan yang utama, seperti makan, seperti pakaian, seperti untuk apa eop ya, rumah ya. Kemudian untuk kesehatan, untuk pendidikan, ya. Kendaraan juga termasuk sekarang. Kendaraan tergantung tugasnya, ya. Sedangkan keinginan atau kemampuan atau kebutuhan yang sekunder, umpamanya senang membeli rokok, senang membeli permen, senang ngobrol-ngobrol di warung, senang mancing dan sebagainya, itu kan sebagai kebutuhan ego itu. Itu yang harus dikesampingkan itu. Tapi yang harus diusahakan benar-benar yang kebutuhan primer tadi. Caranya, karena manusia itu diberi anugerah akal, ya harus digunakan katanya. Ya, diberikan bakat, ya harus digunakan bakatnya. Diberikan minat, ya harus digunakan minatnya.
diberikan kecerdasan, tingkat kecerdasan tertentu, ya harus digunakan kecerdasannya. Diberikan keterampilan, ya harus digunakan keterampilannya ini. Diberikan kekuatan, harus digunakan kekuatannya itu. Bisa keterampilan membuat benda-benda, seperti membuat besi, membuat meja, keterampilan merakit komputer, keterampilan merakit radio, keterampilan merakit seperti handphone, keterampilan merakit kendaraan, ini juga harus dipergunakan. Jadi sebenarnya implementasi dari kasih sendiri itu tidak malas dan mau betul. Jadi ada 7 cacat jiwa yang harus diwaspadai di dalam hidup menurut kehendak Allah dan hidup menurut aturan alam semesta, ya, hukum alam semesta, dan manut pada kehendak Allah, yaitu 7 cacat jiwa, yaitu bong, ki, bul, gel, li, ma. Bong, ki, bul, gel, li, ma. Apa itu, Pak? Gel itu singkatan dari gelojoh. Gelojoh itu rakus. Ya. Rakus, makan sudah, yang lainnya tidak dikomani, makan jadi los. Ya, los. Terus harta juga demikian. Ya, terus bong bom ya, bom yang pertama bom sombong. Nah, itu cacat jiwa, itu sombong. Ya, sudah pasti. Iya, itu ego itu. Terus bom ki, oh ya, ki itu kikir. Kikir itu pelit. Pelit, ya, itu sifat ego atau bukan? Ego ya. Bom ki bul. Bul itu cabul. Senang hal-hal yang seksual itu, berlebihan, ya, pornografi dan sebagainya itu. Bong kibul gel. Gel itu tadi gelojoh tadi. Gelojoh itu rakus tadi. Iri. Ya, iri. Malas. Marah. Emosi. Itu termasuk ya, emosi. Itu termasuk cacat jiwa itu. Iya, jadi bong kibul geli mama. Itu 7 cacat jiwa yang harus diwaspadai dan harus dihilangkan, tidak bisa ya, tapi harus direndahkan ya kadarnya ya. Iya. Jadi memahami egonya, betul. Terus memanajemen egonya, betul, untuk tidak masuk ke untuk tidak dikuasai yang egonya yang masuk kibul gelimama tadi. Iya, betul. Kibul gelimama. 7 cacat jiwa. Saya ingat yang disampaikan Pak Is, hukum Sumarah. Ya. Semakin rendah ego, ya, semakin tinggi kasih, ya, semakin tinggi sumarahnya, kan seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau semakin tinggi ego, ya, semakin rendah kasihnya, semakin rendah sumarahnya. Kan? Iya, betul. Itu hukum jalan hidup rohani Sumarah, demikian itu. Sumarah kalah, demikian itu. Jadi memang kasih Tuhan adalah semua ini, ciptaan ini adalah ungkapan dari kasih Tuhan. Iya, ungkapan dari kasih Tuhan. Untuk mengenali itu sendiri, kita harus berserah diri kepada Tuhan. Menurut bimbingan
roh suci Roh tadi. suci. Nggih. Untuk menurut bimbingan roh suci tadi harus banyak diam, seperti air yang diletakkan di atas meja diam, kemudian kotoran-kotoran yang mengendap dan kemudian kelihatan. Kalau Eh, bahasa apa spiritualnya ya? meditasi seperti itu Pak. Iya, nah, itu fungsinya atau kontribusinya jalan hidup rohani Sumarang Inalah kepada masyarakat, Nggih. yaitu menghidangkan ya, menghidangkan, monggo siapa yang menghendaki silakan, yaitu diam. latihan diam Latihan diam. latihan diam supaya dapat mengenali bimbingan roh suci tadi. Nggih. Jadi kalau di Sumarang sampai di tingkat 4, di tingkat 1 itu Kanoman, itu terdiri dari 6, yaitu Lereming Poncondrio, kemudian meningkat ke Ening, yaitu Tentreming Manah, Nggih. kemudian meningkat ke tingkat 2, yaitu Kasepuan, Trimurti awal, kemudian meningkat ke tingkat 3, Sinem, yaitu kasih yang mantap, kasih yang sudah mantap, kemudian meningkat ke tingkat keempat, kasih yang murni kepada Allah. Jadi hanya benar-benar mengasihi Allah, sudah tidak mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi dirinya sendiri mungkin hanya sedikit-sedikit ya. Kasih yang di tingkat 4 inilah orang sudah mulai berkenalan dengan roh suci, dengan budi, dengan rasa suci itu, dan menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan roh suci, dengan budi, dengan rasa suci itu. Kemudian semakin lancar seperti kita berhadapan dengan pribadi demi pribadi seperti ini. Jadi bisa berwawancara, tanya jawab, mendapatkan petunjuk-petunjuk, mendapatkan mungkin peringatan kalau akan ada bahaya dan sebagainya. Itu seperti Mas Budi memberikan petunjuk pada saya, memberikan peringatan pada saya seperti ini. Nanti pada tingkat keempat. Ini Mas Budi sudah mengalami dah ini. Iya dah. Sudah Yang tadi itu Pak Is, ya. Kita harus banyak diam. Betul. Nanti yang tidak paham kita harus sembunyi di goa atau di dalam kamar berdiam diri seperti itu. Bukan seperti itu, nggih? Kalau di Katolik ada saat-saat diam ketika diadakan retret atau kawat, itu biasanya selama 3 hari. Itu khusus untuk diam, betul-betul diam. Kalau di Islam mungkin ada tafakur ya, tafakur, atau kalau enggak ya puasa, itu juga berlatih. Tapi kalau mengendalikan diri sebenarnya. Kalau puasa itu ya enggak menenangkan diri itu, tafakur, betul. Malah takjil itu apa? Takjil itu ketika mau buka puasa. Nah ya itu kalau malah ramai itu cari. Benar Pak Isan tadi. Makanan itu lah. Tafakur. Ya. Nah itu biasanya tafakur itu sudah di tingkat di torekot. Ya Mas Budi. Dulu Mas Budi tarekat lah. Tapi saya belum sampai tingkat itu. Nah itu sudah mulai banyak tafakur tadi. Kemudian meningkat ke hakikat, itu sudah masuk ke sudah mulai bergaul dengan rasa suci itu. Memahami kebenaran. Iya, memahami kebenaran. Hakikat dari kehidupan ini apa? Ya.
di Buddha sendiri juga ada nih. Iya lah. Kalau di Hindu jelas nyepi ada. Kalau Buddha apa? Buddha meditasi juga. Oh, meditasi juga ya. Ya. Meditasi dia menuju kesadaran. Iya, menuju kesadaran ya. Iya. Ini menarik. Kalau di Sumarah sendiri namanya sujud ya Pak Is, kita ini. Sujud bisa, meditasi bisa. Soalnya kalau pengertian umum meditasi itu kan ya samadhi itu ya. Samadhi. Kalau di Katolik istilahnya kontemplasi. Ya, kontemplasi itu hanya diam, fokus hanya menghadap Allah saja, pasrah pada Allah saja. Iya. Saya kira cukup jelas. Kebetulan hari ini sehari setelah hari Valentine, jadi kita membahas tentang kasih itu sendiri. Iya, betul. Semoga banyak teman-teman yang mendapatkan pencerahan bahwa kasih tidak sebatas seperti itu saja. Kasih itu lebih luas, dan kasih itu membawa kita mengasihi kepada kita semua. Terima kasih Pak Is. Matur nuwun sangat. Ya. Rahayu. Rahayu.